Salam teman-teman semua. Saya berharap dan saya percaya teman-teman baik-baik saja pada hari ini. Ya, kita akan menerima firman Tuhan dan pada hari ini kita akan belajar seperti apa yang minggu lalu kita sudah terima. Tapi pada hari ini sebelumnya kita akan mengawalinya dengan satu ayat. Ya, slide bisa tampilkan. Ya, kita belajar dari Efesus yang keempat, ayat yang ke-13. Ya, saya akan membacakannya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, kita akan belajar firman Tuhan dengan dasar dari Efesus ini. Ya. Orang Kristen yang sesungguhnya yang sejati itu adalah yaitu yang dimuridkan dan memuridkan. Ya. Di situ kita akan menghasilkan suatu kekristenan yang berkualitas ketika kita mau menghidupi ini, yaitu dimuridkan dan memuridkan. Ya, saya percaya ketika teman-teman di sini menghidupi ini, teman-teman akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, pada minggu ini kita belajar tentang tanda kedewasaan. Ya, supaya kita mengerti sebagai orang yang percaya bahwa kita harus mengalami kedewasaan dalam Tuhan. Ya, pemuritan setiap harinya. Yang namanya pemuritan itu kita lakukan setiap harinya. Kenapa harus setiap hari? Yang di situ kita bisa belajar setiap hari, dimuridkan. Belajar untuk mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan, yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Yaitu dimuridkan supaya kita mengalami pertumbuhan atau bertumbuh, menjadi dewasa. Teman-teman, saya percaya ketika kita mengalami pertumbuhan, itu akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang maksimal. Ya, di sini yang namanya pertumbuhan itu seperti tanaman, digambarkan seperti tanaman. Tanaman bertumbuh itu bertahap hari demi hari, setiap hari. Ya, seperti teman-teman kalau merawat tanaman, nggak mungkin kan teman-teman itu menyiramnya tiap minggu. Tapi saya percaya teman-teman merawat tanaman, menyiramnya itu setiap hari. Sehingga tanaman itu mengalami pertumbuhan yang bagus dari hari demi hari. Begitu pula dengan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Itu harus bertahap hari demi hari. Ya, dengan apa? Dengan adanya pemuritan itu. Dengan pengenalan akan Tuhan lebih hari. Karena kita sebagai manusia itu rawan yang namanya kadang kita sebut itu khilaf. Ya, suka melakukan kesalahan. Oleh karena itu yang namanya pemuritan tiap hari itu penting sekali. Pengenalan akan Tuhan tiap harinya itu sangat penting. Ya. Dimuridkan adalah berbicara tentang selalu diingatkan. Diingatkan tentang apa? Tentang kebenaran firman Tuhan. Tentang apa yang Tuhan sudah sampaikan. Ya, sehingga di situ kita semakin lebih baik lagi, semakin berkenan, dan melalui ini kita bisa bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan. Ya. Tujuan pemuritan adalah yaitu supaya terjadi transformasi kehidupan yang permanen, mengalami perubahan yang permanen. Berubah dalam hal apa? Yaitu serupa dengan Kristus. Nah, kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Memiliki karakter Kristus.
sehingga kita benar-benar bisa mencerminkan pribadi Yesus pada dunia ini, teman-teman. Ya, bisa slide next dibantu. Menjadi serupa Kristus itu melalui pemuritan. Pemuritan yang benar akan menghasilkan transformasi, menghasilkan pertumbuhan. Yaitu perlu perubahan yang permanen. Menjadi dewasa dalam Kristus. Teman-teman, hasil dari sebuah proses pemuritan adalah sebuah perubahan hidup yang nyata, perubahan hidup yang real, ya, yang mengubah hidup kita. Kenapa melalui pemuritan? Ya, karena pemuritan itu di situ kita bisa selalu diingatkan, ya, untuk semakin lebih baik lagi tiap harinya demi hari. Teman-teman, pemuritan membuat kita semakin baik tiap harinya dan semakin lebih baik lagi, teman-teman. Perubahan yang dimulai dari dalam, yaitu perubahan dari roh kita. Tanpa adanya perubahan dari roh kita, kita tidak akan mungkin bisa mengalami perubahan yang permanen. Kenapa? Kalau kita memulainya perubahan dari roh kita, dari dalam kita, itu akan mempengaruhi perubahan juga di dalam jiwa kita, dalam tubuh kita. Itu berarti otomatis akan mengubah karakter dan sifat kita, teman-teman. Yaitu berubah menjadi lebih baik lagi. Di sini kita harus menyadari bahwa Tuhan pengen kita semakin lebih baik lagi tiap harinya. Yaitu continue. Yang namanya proses menjadi lebih baik itu kita lakukan tiap harinya. Terus ini ada pertanyaan. Kenapa harus berubah? Ya. Saya percaya ketika teman-teman mendengarkan firman ini, pasti teman-teman ada bertanya, kenapa kita harus berubah? Ya, kita berubah ya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai yang dikatakan dalam Roma yang ke-12 ayat yang kedua. Ya, dalam Roma yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, dalam Roma 12 ayat yang kedua ini, Paulus memberi perbedaan. Itu ada dua kata yang berbeda, yaitu serupa dan berubah. Ini ada kata dalam Roma 12 ayat yang kedua, itu ada kata skematiko, yaitu berbicara tentang serupa, ya, bentuk luar. Serupa yang mudah berubah-ubah. Ya, kita mengikuti kebiasaan teman kita. Baik itu kebiasaan yang baik maupun kebiasaan yang buruk. Ya, di situ berbicara tentang skema atau pola yang mudah berubah-ubah. Tapi kita harus tahu, kita harus paham. Tuhan pengen kita mengalami perubahan yang baik, mengalami perubahan yang permanen.
yaitu perubahan dari roh kita, dari dalam. Sesuai dengan Efesus yang tadi. Yaitu metamorpho. Yang Tuhan inginkan adalah kita harus bermetamorfosa, berubah bentuk, berubah yang permanen. Karena seperti ulat itu yang dulunya kalau dilihat orang atau di dekat orang itu membuat orang itu jijik. Ya. Tapi ketika ulat itu mengalami perubahan atau metamorfosa, itu ulat berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang akhirnya membuat banyak orang itu suka. Oleh sebab itu Tuhan juga menghendaki kita sebagai orang percaya yang mau berubah, mau bermetamor, berubah bentuk, ya. Yang awalnya mungkin kita keseringan menjadi batu sandungan, tidak menjadi berkat, tapi Tuhan ingin kita berubah semakin baik lagi, serupa dengan Kristus, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang yang kita jumpai, bahkan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, metamorfosa itu atau metamorpho menjadi nyata ketika ada pemuritan. Makanya penting sekali kita menghidupi pemuritan. Berubah meninggalkan manusia yang lama menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berguna dan yang Tuhan mau, yaitu serupa dengan Kristus. Nah, makanya kalau kita menganggap kita sebagai orang percaya Kristus, kalau kita tidak memiliki yang namanya karakter Kristus, ya gimana kata orang? Makanya marilah kita sebagai anak Tuhan harus berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mungkin teman-teman berpikir, Kak, menjadi serupa Kristus itu berat, sulit Kak. Ya, memang itu berat, susah. Tapi Tuhan nggak biarkan kita ya sendirian. Tuhan tidak membiarkan kita mengalami kesulitan, teman-teman. Karena apa yang Tuhan pengen atas hidup kita, apa yang Tuhan perintahkan atas kita untuk kita lakukan, pasti Tuhan akan beri kemudahan kemampuan. Ketika kita mau berubah, pasti Tuhan tolong dan mampukan kita untuk semakin bisa lebih baik lagi. Dan kita bisa lihat melalui Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, teman-teman. Saya akan membacakannya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya percaya ketika kita melakukan setiap apa yang menjadi maunya Tuhan, mau berubah menjadi serupa Kristus, kita dimampukan. Ya, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, ya Tuhan bukannya sekedar memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus, menjadi saksinya, tapi dimampukan kita untuk bisa berubah, mengalami metamorpho itu, menjadi serupa Kristus. Teman-teman, pemuritan itu kita bisa wujud nyatakan di hidup ini, yaitu melalui med. Kita kan punya med, ya di situ kita bisa mengalami perubahan lewat itu, bisa mewujud nyatakan yang namanya pemuritan melalui med. Kenapa? Di situ kita bisa belajar untuk saling sharing, bisa bertumbuh bersama. Ya, kalau kita menghidupinya dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, med itu akan benar-benar membawa perubahan atas hidup kita. Kita bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Mungkin juga sebelumnya kita itu menjadi pribadi yang cuek, malasan, bahkan kalau nongkrong itu mungkin susah bertanya atau kepo dengan temannya. Tapi kalau kita menghidupi med ini, di situ kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang enggak cuek lagi. Bahkan
mudah untuk sharing, mudah untuk curhat. Kuncinya adalah med itu benar-benar menghidupi apa yang menjadi intisari med itu. Ketika kita menghidupi itu, kita akan menjadi pribadi yang bisa terbuka dengan satu dengan yang lainnya, bisa saling share, bisa bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan, teman-teman. Dan kita harus sadari, di situ kita bisa menemukan yang namanya persahabatan, bisa menemukan yang namanya kasih, bisa menemukan yang namanya kebahagiaan yang sejati. Bahkan di situ kita bisa menemukan yang namanya kepedulian satu dengan yang lainnya. Bahkan yang terpenting teman-teman, di situ kita bisa fun. Bahkan bukan hanya itu, di situ kita bisa memiliki keluarga yang nyata, yang mengasihi kita, mau menerima kita apa adanya. Dan ini teman-teman, tanda kedewasaan orang Kristen adalah waktu kita mau dimuridkan dan memuridkan setiap hari, bahkan setiap saat. Karena tujuan dari pemuridan adalah perubahan hidup yang permanen dan terus-menerus. Nah, ketika teman-teman sudah mengerti akan hal ini, ya mari kita menyadari bahwa sudah waktunya kita untuk berubah, bahkan kita bisa membawa perubahan atas sesama kita, menjadi serupa seperti Kristus. Proses didewasakan pasti enggak enak. Ya, enggak enak. Karena apa? Harus ada yang namanya bayar harga. Menghidupi med yang sesungguhnya itu pasti enggak enak. Karena apa? Ada harga yang dibayar. Seperti apa? Ya kalau kita menghidupi med, pasti kita harus dan mau peduli satu dengan yang lainnya. Mungkin kalau temannya ada yang lama sudah enggak ada kabar, kita mau kontak mereka, kita mau chat mereka, kita mau call mereka. Sebagai pribadi yang memiliki kepedulian, menghidupi med, kita reconnect kembali dengan teman-teman kita, supaya yang namanya perubahan hidup itu semakin nyata. Bahkan komunitas youth kita itu semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Proses didewasakan pasti enggak enak, ya teman-teman, itu ingat. Tapi kalau kita setia di dalamnya, menghasilkan sesuatu yang indah, dan memberkati orang-orang yang di sekeliling kita. Perubahan bisa ada kalau ada pola. Nah, pertanyaannya, pola itu sendiri dibentuk dari kebiasaan yang kita lihat dan alami. Pertanyaannya adalah, gimana dengan med kita saat ini? Apakah selama ini sudah memberi pola hidup yang benar? Memberi dampak atau efek yang positif bagi teman-teman kita, bagi satu dengan yang lainnya. So, teman-teman, mari kita aktifkan kembali med kita. Kalau selama ini med kita sudah off, dan kita mau aktif kembali dalam med, menghidupi med, sehingga kita bisa sama-sama bertumbuh, dewasa dalam Tuhan, dan serupa dengan Kristus. Dan hidup kita hari-harinya hanya memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bersama. Makanya itu salah satu alasan saya atau tujuan saya hampir sering untuk berkonten di YouTube. Ya, tentang konten-konten rohani. Di situ saya dan teman-teman sharing tentang hal-hal yang rohani, bahkan tentang yang mengenai keberhasilan, proses keberhasilan ke depan, atau keberhasilan saat ini. Di situ kita bisa sama-sama belajar untuk bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam manusia yang hidup di bumi ini. Ya, bahkan saya mengingatkan teman-teman harus menghidupi med. Kita sadar bahwa kita makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita memiliki atau mengalami pertumbuhan ketika kita memiliki komunitas yang benar. Di youth ini komunitas yang benar itu adalah med. Mari kita sama-sama menghidupi med itu. Sehingga kita bisa benar-benar menyatakan, mewujud nyatakan yang namanya pertumbuhan menjadi dewasa dalam Tuhan.
menjadi serupa dengan Kristus. Teman-teman, untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, mari kita memujikan satu pujian, jadi sepertimu. Dan pujian ini akan dipujikan oleh tim BW. Kami mau menjadi serupa dengan Engkau, mau menjadi seperti-Mu ya Tuhan, yang selalu memuliakan nama-Mu, membawa kasih pada dunia ini, yang menjadi berkat bagi orang lain, yang menjadi jawaban bagi orang lain, menjadi solusi bagi orang lain, bahkan tidak menjadi polusi, tapi kami mau menjadi solusi bagi orang lain Tuhan. Biarlah kami serupa dengan Engkau. Tanpa adanya serupa dengan Engkau, kami tidak mampu menjadi berkat, tidak mampu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas Engkau berikan. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku Seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi. Ubah hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau menjadi ku mau jadi seperti-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami mau melangkah menjadi lebih baik lagi, mau mengalami perubahan lebih baik lagi, mau menghidupi iman yang kami miliki ini Tuhan, kami bisa bertumbuh menjadi dewasa serupa dengan Engkau, dan hidup kami bisa mampu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai. Bahkan yang terpenting, kami mampu untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi inspirasi bagi orang-orang yang kami jumpai Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menghidupi ini, nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Kami percaya melalui Roh-Mu yang kudus, kami mampu, kami bisa ketika kami mau untuk berubah, ketika kami mau untuk menjadi berkat. Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu selalu ada buat kami. Dan biarlah hidup kami hari demi hari semakin diperbaharui ya Tuhan, semakin lebih baik lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyatakan yang terbaik buat kami.
buat masa depan kami Tuhan. Kami mau bersandar pada Engkau, sehingga kami tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui Roh yang Kudus, kami bisa semakin bersinar bagi kota kami, bagi negara kami Tuhan. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan dan sudah selesai. Biarlah Roh yang Kudus yang bekerja selanjutnya, memenuhi, memimpin setiap kami hari demi hari, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang sekolah, memberkati masa depan kami Tuhan, memberkati setiap kami yang bekerja, apapun aktivitas kami, apapun pelayanan kami. Engkau yang memberkati, Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun, Engkau menyatakan sesuatu yang indah untuk kedepannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, masa depan yang indah itu nyata dari Engkau atas kami ya Tuhan, untuk kami Tuhan. Kami mau mengaminkan itu Tuhan. Ketika kami bersandar meyakini akan kuasa-Mu, akan kasih-Mu, kami tidak akan takut lagi. Kami tidak akan ragu akan masa depan kami. Dan kami bisa semakin serupa dengan Engkau, bisa memuliakan nama-Mu, bisa menjadi berkat dan inspirasi bagi orang-orang yang kami jumpai Tuhan. Tuhan, kami sudah beribadah Tuhan. Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami dan kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Tuhan, kami pun percaya berkat yang terbaik selalu ada buat kami. Dan Engkau selalu menyiapkan satu kejutan yang terbaik atas kami. Kami mau mengaminkan itu dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.